Langsung mulai, Pak. Ya, mungkin saya ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur ya di bulan Ramadan ini kita bisa silaturahmi. Pada kesempatan ini Forum Silaturahmi DKM Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, kita mencoba untuk mengadakan berbagi, ya di sini adalah berbagi pengalaman khususnya menyelenggarakan program Tarhib Ramadan. Ya, Alhamdulillah kemarin ada Masjid Mujahidin, kemudian ada Masjid Al-Fajar, dan juga ada penjelasan pengantar ya tentang Khodamul Masjid Indonesia oleh Pak Irwan. Pada kesempatan ini Alhamdulillah kita akan berbagi juga eh, di forum ini. Jadi untuk forum silaturahmi di KM Kecamatan Lengkong, memang mayoritas biasanya untuk apa yang hmm, eh, sertanya atau acaranya kalau di tempat itu adalah dari Lengkong. Tapi kita sangat juga berharap untuk mengundang dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga masjid-masjid yang di luar Lengkong itu kita untuk belajar bersama-sama. Untuk kali ini salah satu yang masjid yang saya kira udah banyak kita kenal ya, termasuk saya juga udah banyak sering mendengar itu adalah Masjid Al-Muhajirin di Pluto Utara. Nah, kemudian nanti untuk yang kedua setelah Masjid Al-Muhajirin Jalan Pluto Utara, insya Allah ada Masjid Nurul Falah. Di mana Masjid Nurul Falah itu memang pusatnya forum ini ya, Forum Silaturahmi DKM Lengkong, sekretariatnya ada di situ. Ya nanti Alhamdulillah untuk yang pertama, Al-Muhajirin Jalan Betul. Terima kasih ini sebelumnya untuk Pak Beni yang sudah bersedia untuk sharing. Kemudian untuk yang kedua nanti yaitu Masjid Nurul Falah. Ya, terima kasih ini Ustadz Sandi. Nanti insya Allah setelah Masjid Al-Muhajirin Jalan Betul, kemudian dari Nurul Falah oleh Ustadz Sandi. Kemudian yang terakhir ya secara singkat ya barangkali kami sendiri yaitu Masjid Al-Muhajirin Jalan Surya Raya Baru akan ya berbagi secara singkat apa yang kami sudah sampaikan di Tarhib Ramadan khususnya. Ya saya kira itu pengantar singkat dari kami. Untuk berikutnya ya mohon untuk Pak Beni eh, menyampaikan eh, sharingnya. Silakan Pak Beni. Terima kasih sebelumnya. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah tabarakallah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa silaturahim, tolabul ilmi di malam yang cerah ini, dan sholawat serta salam semoga tercurah ruah untuk Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiun, dan kita umatnya di akhir zaman yang senantiasa mengharap syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama saya terima kasih untuk Pak Arif yang sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar di sini gitu ya, sama-sama belajar dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, para penggerak masjid, para pemakmur masjid insya Allah, para takmir masjid yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Hari ini saya juga masih belajar, Pak Arif, juga di sini ada Pak Mundar ya, ini ada Pak Aston, ini Kang Irwan, Pak Sandi, ini guru-guru semua. Mohon izin, saya di sini hanya masih belajar terus, masih bergerak terus, karena ya Alhamdulillah hari ini saya mungkin akan sharing tentang sebelum ke tahrib, mungkin saya pengen share dulu apa yang jadi latar belakang sampai adanya tahrib ini gitu ya.
Sebentar saya akan coba. Sudah muncul ya Pak Arif? Udah Iya, keberkahan baik. mengurus masjid. Nah, nah ini saya rasakan, pengen sharing aja apa yang saya syukuri keberkahan mengurus masjid ya di sini. Nah, perjalanan mengurus masjid ini bukan perjalanan yang baru saja gitu ya. Saya lakukan ini dari mulai 2016 atau dari sebelumnya jadi remaja masjid gitu ya. Lalu diajak jadi pengurus 2016 sampai dengan sekarang. Nah, qadarullah di Masjid Al Muhajirin ini ada satu forum silaturahim juga sama di Lengkong juga mungkin Pak Arif, namanya FSAM, Forum Silaturahmi Antar Masjid, dan dari 2018 saya diamanahi sebagai ketua bagian kerjasama antar lembaga. Nah, saya pun sehari-harinya sebagai wira swasta, saya takmir masjid yang punya punya apa pekerjaan sampingan tadi sebagai pengusaha dan juga profesional di bidang keuangan syariah 2013 sampai dengan sekarang di bawah Legacy Inc Syariah. Nah, perjalanan ini juga mengurus masjid itu sama Allah dipertemukan dari 2021 sampai dengan sekarang bersama Sidak, pergerakan dari Masjid Pontianak di Masjid Ismu Yahya dan juga Kapal Mutan. Saya juga berhikmat di sana gitu ya, surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Dan Alhamdulillah dengan pertemuan dengan para masjid dari empat empat wasilah eh, organisasi ini, saya dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa, para guru saya semua, dipertemukanlah di Khadamul Masjid, event pertama di Al-Ukhwah itu. Awal-awal mungkin kita mengadakan seminar masjid, sampai dengan sekarang akhirnya terbentuklah namanya Khadamul Masjid Indonesia dari 2022 sampai sekarang. Nah, ini perjalanannya. Nah, lalu apalagi? Nah, ini saya bicara program kalau di Masjid Al Muhajirin, aktivitas yang kami lakukan ini, kami ini penggeraknya nggak banyak. Kebetulan banyaknya itu teman-teman kecil kami, teman kecil saya waktu zaman kecil di Margahayu. Saya ajakin mereka, mereka kembali ke masjid, saya ajak, saya dekati satu persatu gitu ya. Yuk kita bergerak memakmurkan masjid gitu ya, yuk kita belajar, yuk kita sama-sama. Di kami juga ada namanya Krima, itu kalau di gambar yang kedua itu ada remaja Islam Masjid Al Muhajirin, yang sampai ini kami masih berusaha berikhtiar untuk merangkul dan membersamai mereka agar mereka nantinya menjadi pemegang tongkat estafet dari kami gitu ya, untuk mereka jadi generasi penerus di masjid. Anak-anak muda ini kita masih berusaha. Nah, kalau yang ketiga itu teman-teman dari bidang dakwah, waktu itu alhamdulillah kami sempat buat bonding juga, waktu itu jalan-jalan ke Gunung Wayang. Nah, apa aja programnya? Kami ada pasar muamalah ini yang dari tahun 2000 semenjak COVID atau semenjak COVID ya 2019 2020 kami mengadakan pasar muamalah dalam rangka melihat ekonomi yang mungkin lagi turun, kami mengajak para pedagang-pedagang sekitar RW kita untuk berdagang di masjid gratis, dan alhamdulillah ini sampai detik sekarang kita masih lakukan gitu ya, alhamdulillah. Nah, juga kami juga dalam sehari-hari belajar dari Ismu Yahya itu, kami juga mengaplikasikan Baitul Qur'annya, kami ada kajian, mengaji gitu ya, tilawah setiap subuh, udah berjalan semenjak saya pulang dari Pontianak, sampai detik ini setiap subuh satu halaman dibacakan hadis, dibacakan juga asbabun nuzul dari Al-Quran yang kita baca, seperti itu, biar kita Baitul Qur'annya juga tetap jalan, Baitullahnya tetap jalan. Nah, yang ketiga Baitul Mal. Baitul Mal ini kita ada program nanti gerakan infak protein yang diadopsi dari Masjid Ismu Yahya. Jadi kami mensupport 4 pondok tahfiz Quran di sekitar Margahayu. Udah berjalan 1,5 tahun. Setiap bulan itu kurang lebih 170 kilo telur untuk 4 pondok tahfiz. Nah, dari sini juga kami belajar lagi dari Mas Nanang, waktu itu datang ke masjid, ada Kiai Kiai Zazir gitu ya waktu itu. Jadi ini yang membuat mindset kami terus bergerak untuk mengurus masjid.
Karena ngurus masjid ini harus lebih effort daripada ngurus pekerjaan apapun, kata Mas Nanang ya. Dan itu sangat ngena banget buat saya. Nah ini waktu itu kita jualan pecel lele, ayam, nih gerobaknya dibeli oleh masjid, ada yang menjalankannya. Sekarang kita alhamdulillah ada kios Masjid Al-Muhajirin, kafe-kafe kecil, kita jual beras, dan lain sebagainya. Nah untuk menggerakkan pemuda remajanya emang PR. Nah ini perjalanannya, kenapa nanti ada Tahrib Ramadan, Tahrib Ramadannya. Nah ini baik. Nah aktivitas bersama FSAM ini kami mengundang mungkin nanti sama di Lengkong bisa juga ya. Kita ada pertemuan 1 bulan sekali minimal. Waktu itu kita ke Masjid Ismu Yahya. Waktu itu ya ada dari sana kita bawa oleh-oleh ilmu apa yang kita dapat. Belajar dari Ismu Yahya. Ini 1 Juni. Waktu itu juga dengan Maslam, Masjid Alam Semesta tentang digital manajemen masjid. Ada Kang Irwan juga belajar kita peluang pendanaan untuk masjid. Ada juga membangun ekonomi masjid. Nah, ini realisasinya apa? Realisasinya adalah kami bekerja sama dengan SS Umroh dalam hal perekonomian masjid. Jadi, untuk jamaah yang nanti daftar lewat anggota FSAM, nanti masjidnya dapat ujroh, yang marketingnya ataupun yang membawa jamaahnya dapat juga, si FSAM-nya juga dapat. Nah, ini perjalanan kami waktu itu ke Pontianak. Ada Masjid Sultan Asyiro, Ustadz Beri Maki, dengan teman-teman FSAM dan teman-teman dari Bandung. Ini sesi sharing hasil kami pulang dari sana. Nah, ini dari semoga ya. Nah, ini juga aktivitas bersama Legacy Ing Syariah, kami di teman-teman komunitas keuangan syariah ini mengajak juga. Nah, dari sinilah wasilah kami mengenal SIDAK, kenalan dengan Ustadz Adi Pratama Larisindo, karena beliau saya undang ke kajian ini. Akhirnya kami disuruh buat satu gerakan, namanya Gerakan Infak Protein, yang berjalan dari 2022. Alhamdulillah, wasilahnya jadi banyak. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Nah, jadi ketika kita berniat untuk kejar akhirat, betul yang namanya dunia itu didekatkan gitu, saya merasa seperti itu. Nah, sedangkan ini aktivitas kami bersama SIDAK. Nah, gerakan infak protein ini lahir dari SIDAK ini. Kita tahu ada gerakan infak beras. Nah, ini kami yang tadi di Masjid Al-Muhajirin, gerakan infak protein ini juga disupport oleh Big Amal, chapter Masjid Margahayu Raya. Harapannya masjid-masjid itu berperan untuk mensupport para penghafal Quran, para keluarga Allah di dunia ya. Nah ini juga kami juga memberikan kepada jamaah, ada marbot masjid, ada imam masjid, kami berikan telur setiap bulannya. Alhamdulillah sampai detik ini kami. Nah ini kemarin kita ngadain juga guru ngaji bahagia. Insya Allah nanti tanggal 24 Maret kami mengadakan membahagiakan guru ngaji nih. 24 Maret, nah ini spesial bulan Ramadan. Kami akan coba yang kedua ini membahagiakan mereka. Nah ini yang pertama, kami undang 50 guru ngaji kampung yang sehari-hari mereka mengaji dalam rangka biar nanti bisa mereka tuh berperan untuk mencetak para hafiz Quran, para generasi Qurani seperti itu. Kita bahagikan dan mereka sangat bahagia sekali. Alhamdulillah gitu ya dengan adanya gerakan ini biar mereka nanti bisa kita support, bisa berdayakan. Nah, kalau di Sidak alhamdulillah kami diamanahin satu masjid namanya Baitul Huda oleh Pak Huda. Ini satu developer pengusaha ya. Ini Pak Hudaya yang pakai peci hitam. Nah ini kami anak-anak muda pengusaha yang ingin memakmurkan masjid di Baitul Huda. Kami membuat program-program untuk pengusaha, ada namanya Sidak, Saung Sidak, sharing amal untuk pengusaha ini tiap hari Selasa. Kumpul di masjid, kadang-kadang kami tidur di sana ngomongin program apa yang bisa dilakuin gitu ya. Nah, 3 Maret kemarin kami diundang ke Pontianak kembali untuk kumpul keluarga. Ada Ustadz Abdul Somad, di sini ada guru-guru dari ada Kiai Lukman, KN, ada Toia gitu ya, ada Salim Afilah, Masya Allah. Alhamdulillah bisa punya kesempatan bertemu langsung dengan mereka. Nah ini aktivitas pertama Sidak. Nah sedangkan bersama Khadamul Masjid, apa yang kami lakukan? Nah ini event pertama yang kami lakukan adalah di Desember 2022 di Masjid Huah. Nah inilah lahirnya Khadamul Masjid nih, bertemu dengan para takmir masjid
seluruh Bandung, bahkan ada yang di luar Bandung, di Kalimantan bahkan ya. Waktu itu hybrid, ada 400 pesertanya, 300 yang offline, 100 yang online. Nah ini pertama kali bertemu Mas Bayu yang paling kiri ini, beliau Kiai muda dari Surau BMC Lampung yang menginisiasi pergerakan kampus masjid Bandung. Nah jadi ada grupnya ya di Silaturahmi Kampus Masjid. Kampus masjid ini kami daftarkan waktu itu ke Menhumkam, cuman nggak bisa. Adanya yang bisa tuh Khadamul Masjid. Nah, aktivitas Khadamul Masjid itu waktu itu dari Al-Ukhuwah kami bergerak ke Istiqomah mengundang Kiai Jazir. Jadi alhamdulillah kami mengundang, dan semenjak dari Al-Ukhuwah itu kami sering melakukan silaturahim ke klaster-klaster masjid. Ada 5 klaster kalau nggak salah, ada Kopo, ada Margahayu, ada Antapani, Arca Manik, ada Buah Batu, ada Bojonegara. Nah ini ada ini yang kami lakukan di Darul Muhajir. Nah ini satu keberkahan buat kami bisa ketemu orang-orang baik. Nah di sini juga sudah mulai ada sesi sharing gitu ya dan lain sebagainya. Dan kemarin di Desember 2023 kami dengan sedikit nekat gitu ya mengadakan namanya Masjid Festival Indonesia. Dengan modal nekat, alhamdulillah, tapi ini terselenggara nih Masjid Festival Indonesia. Kita walaupun disebutnya tidak ada bahasa gagal ya buat kami, yang ada itu adalah kita coba lagi terus bergerak aja seperti itu. Kita tinggal evaluasi. Alhamdulillah kemarin mengundang Toya, Ikus Nadi kemarin nggak bisa datang, Ustadz Randy Saputra, ada Mas Nanang, ada Ali Jufri, ada juga Ustadz Abu Laiden dan Ustadz Agus Mubarok. Nah ini yang terakhir kita melakukan acara tablik akbar Tarhib Ramadan. Nah inilah yang terakhir kami lakukan. Ini bagian dari program sesudah Masjid Festival yang kami lihat bahwa setiap masjid itu punya darurat remaja, di mana remaja dan pemuda ini mereka tuh ada di sekitaran masjid, cuman belum ke masjid. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar kami dalam rangka membuat kolam anak muda remaja yang mau mau kembali ke masjid. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengadakan namanya daurah insan kreatif. Jadi mengumpulkan anak muda itu bukan hanya dari remaja pemuda masjid, tapi juga dari pondok-pondok tahfiz Quran yang kami support. Jadi kami bekerja sama. Kenapa kami mengajak pondok tahfiz? Karena eh, mereka itu ketika nanti sudah hafal Quran, sudah dapat ilmunya, nah mereka harus turun ke lapangan. Nah turun ke lapangan itu butuh yang namanya mentalitas, butuh yang namanya skill komunikasi, butuh yang namanya public speaking, butuh yang namanya kita itu punya skill dalam medsos. Nah, sehingga kami mengundang mereka agar mereka nanti bisa bisa terlengkapi, bisa dilengkapi apa-apa yang nanti ketika mereka turun ke lapangan seperti itu gitu ya. Jadi ini pun bagian kita juga mengadakan ini ada 4 kegiatan. Ada fun run. Nah, ini fun run juga alhamdulillah semenjak dari Masjid Festival itu ini yang keempat kalinya, chapter keempat. Jadi Masya Allah ada gerakan lagi yang bisa ngajak komunitas untuk lari dulu nih dari ke masjid yang akhirnya nanti mungkin ada ketertarikan, oh masjid tuh bisa yang ngadain event seperti ini ya. Kayak kemarin tuh ada Tarhib Ramadan di Masjid Al-Mujahadah Grand Sharing ini. Alhamdulillah mereka sambil istirahat, mereka sambil mendengarkan ada Kang Mizan gitu ya, waktu itu sharing tentang kesehatan, sunnah, dan lain sebagainya gitu ya. Ada dakwahnya juga. Nah, kemarin juga ada pasar muamalahnya. Jadi kami melihat ada olahraganya biar sehat. Kita ada ekonominya juga kemarin gitu ya, ngadain pasar muamalah. Terus ada ilmunya juga gitu kan. 4 pilar tadi, baitullahnya, baitul Qur'annya ada, baitul malnya kita ada santunan gitu ya, memberi gitu ya. Ada juga ada juga muamalahnya seperti itu. Jadi ini lahir dari keresahan kami akan adanya akan ketidak ada hadirannya pemuda dan remaja di masjid. Nah, insya Allah program ini akan terus kami lakukan dari klaster ke klaster gitu ya. Nanti yang mau ikut boleh, karena sesudah acara ini pun kita ada prakteknya gitu kan sama Pak Rahman ya. Alhamdulillah beliau
beliau duduk di Syamil Group, beliau sangat membantu sekali, beliau itu punya Padepokan Dakwah Kreatif, jadi nanti tanggal 22 Maret kami akan mengadakan nonton bareng, jadi kami membuat dakwah pendek, yang mana itu nanti akan diputar di masjid-masjid, nanti boleh Kecamatan Lengkong juga boleh mengundang, kita nonton bareng sama remaja dan kita akan bahas behind the scene, terus mungkin open casting. Nah, dakwah-dakwah kreatif seperti itulah yang akan kami coba gitu untuk mengajak anak muda kembali ke masjid. Nah ini. Nah jadi Masya Allah, tabarakallah, ternyata dampaknya cukup lumayan. Lumayan tuh punya respon yang sangat bagus dari Al-Mujahadah. Mereka sangat bahagia sekali masjidnya bisa dimakmurkan, ada acara-acara ini, dan kami pun eh, ini pun akan bergerak terus gitu ya, insya Allah. Nah, jadi awal dari keresahan. Nah, ini saya cuma berbagi aja bagaimana ketika kita mengurus masjid, keberkahan yang saya rasakan. Rasa syukur bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang memang bisa jadi mereka jadi penyelamat-penyelamat kita nanti di akhirat nanti atau di surganya nanti kalau kita tidak ada saling mencari. Nah ini saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Kiai Lukmanul Hakim dari Pontianak, ada Kiai Jazir, ada Kiai EN dengan apa pimpinan pondok santri. Kemarin ini ada gitu ya, alhamdulillah Pontianak dengan Kiai Lukman, Kiai EN, ini Kang Riza ya yang punya Syamil Group, ini Ustadz Beri Maki, dan ini Masya Allah Bu Yayah ya kita bisa apa ya Allah izinkan gitu ya Allah pertemukan dengan mereka yang mana saya belum pernah terbayang sebelumnya gitu Pak Arif. Kalau saya nggak ngurus masjid mungkin nggak akan bisa bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang para guru-guru semua ini Masya Allah gitu ya. Tapi dengan mengurus masjid ini sangat banyak berkahnya. Jadi ya Alhamdulillah itu mungkin ya yang saya selalu berdoa, saya terus panjatkan doa buat para pengurus masjid, buat saya pribadi adalah semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan dan selalu istiqomah dan kita ini bisa meninggal husnul khotimah berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya Amin dan peradaban peradaban besar dimulai dari masjid. Ya, Insya Allah. Itu mungkin Pak Arif sedikit cerita. Mohon maaf apabila terlalu panjang karena saya pengen nggak hanya bahas tarhib Ramadannya tapi behind the scene itu ada perjalanan itu yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi biar nyambung gitu ya. Itu mungkin terima kasih sebelumnya Afwan bila ada yang salah-salah kata datangnya dari saya, kalau yang betul datangnya dari Allah. Semoga Allah ridho dan semoga kita semua dalam kebaikan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni, sharingnya yang sangat mencerahkan ya, alhamdulillah. Bukan hanya di Tarhib Ramadan tapi juga ada apa pengantarnya, motivasi dan ada ya sejarahnya. Ya, sebelum nanti kita tanya jawab, kita ini dulu ya Pak dari yang berikutnya yaitu dari Masjid Nurul Falah, kemudian nanti dari Al Muhajirin Suryalaya. Yang berikutnya untuk Masjid Nurul Falah, alhamdulillah udah ada Pak Deden, beliau adalah Ketua Forum Silaturahmi di KM Lengkong ini, dan juga ada Ustadz Sandi Sulaiman. Ya, eh, barangkali akan menyampaikan mungkin Ustadz Sandi Sulaiman atau Bapak Deden, silakan monggo. Ustadz Sandi Sulaiman, Pak. Oh iya Pak, silakan. Untuk slide-nya Pak Ustadz Sandi Sulaiman yang akan Iya, share atau dari saya Pak? dari Dari saya. Bapak aja, dari Oh iya Bapak. boleh, ya Pak, boleh. Saya share slide dari Masjid Nurul Falah ya. Ya silakan Ustadz Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Arif yang telah memberikan waktu untuk saya berbicara.
Dan terima kasih juga kepada Bapak Beni, Masya Allah luar biasa sekali program di masjidnya. Semoga masjid di sekitar kita semakin makmur. Masya Dan Allah. saya mau mewakili ya, karena para sesepuh sedang uzur, tidak bisa hadir silaturahmi di Zoom ini, maka saya yang bertugas biasanya sebagai imam di Masjid Nurul Falah, jadi diberikan tugas untuk memaparkan sedikit yang saya ketahui dari program-program Masjid Nurul Falah. Sebagaimana sebelum tarhib, ada juga Masjid Nurul Falah memiliki berbagai program yang sama dengan tadi yang Pak Beni utarakan. Di antaranya ada minimarket, alhamdulillah sudah ada beberapa roda yang berjualan di Masjid Nurul Falah dan infaknya masuk ke operasional masjid, dan alhamdulillah bisa berkontribusi ke para pedagang yang ada di sekitar Masjid Nurul Falah maupun pengunjung yang sholat di Masjid Nurul Falah. Untuk lebih lanjutnya bisa nanti Pak Deden yang lebih paham mungkin. Yang saya tahu di sini ada Nova Food Court, kemudian ada minimarketnya juga, ada ATM Pos yang mana setiap hari Jumat orang-orang yang memiliki kartunya atau yang kita sebut mustahik bisa mengambil jatah beras di Masjid Nurul Falah, dan itu sudah ada beberapa tahun yang saya ketahui dari jamaah di sini. Kemudian kemarin menjelang saum Ramadan kita mengadakan beberapa event, diantaranya yang pertama adalah hari Sabtu ada donor darah, dan alhamdulillah diikuti oleh beberapa puluh, baik itu bapak-bapak, pemuda, dan ibu-ibu juga hadir, dan acaranya alhamdulillah berjalan lancar sebagaimana moto daripada Nabi yang sabdakan adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Dan kenapa kita ambil event donor darah, karena di bulan Ramadan menurut data dari PMI kebutuhan darah memang sangat sedikit sekali yang mendonorkan darahnya di bulan Ramadan. Jadi kita mengambil inisiatif untuk mengadakan donor darah sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian hari Sabtu kemarin kita mengadakan, mohon maaf, tanggal 5 Maret kita mengadakan pembagian sembako terlebih dahulu. Dan alhamdulillah kurang lebih 500 packing yang kita bagikan terdiri dari beras, minyak, atau bahan pokok untuk sekedar meringankan beban-beban atau meringankan, membuat gembira orang-orang yang akan memasuki saum Ramadan, tepatnya tanggal 5 Maret. Kemudian 9 Maret 2024 donor darah. Kemudian 10 Maret tarhib Ramadan, dan alhamdulillah diisi oleh Ustadz Abu Kaila. Kemudian ada ramah tamah, dan terakhir ada musofa atau saling memaafkan, memohon maaf seputar jamaah Masjid Nurul Falah yang kurang lebih dihadiri oleh 100 orang. Kemudian tanggal 11 Maret kita adakan bersih-bersih masjid, dan ini diinisiasi oleh Ipmanupa, yaitu pemuda atau remaja Masjid Nurul Falah, yang kalau di kertas itu mungkin banyak, tapi karena di lapangan hanya hadir beberapa atau 20 orang yang aktif untuk mengawal Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah setiap malam atau dari mulai sore sampai malam, Ipmanupa atau remaja masjid aktif memberikan kontribusinya di Masjid Nurul Falah, terutama di bulan Ramadan. Memang untuk pemuda, ya namanya pemuda pasti naik turun atau pasang surut minatnya ke masjid itu memang susah untuk kita rangkul, karena pemuda
memiliki cara pandang tersendiri gitu. Mungkin nanti Pak Beni pasti banyak ide-ide untuk sharing bagaimana cara pemuda agar lebih giat lagi ke masjid. Dan program-program sebelum Ramadan itu diakhiri dengan bersih-bersih masjid tanggal 11 Maret, yaitu kita membersihkan ruangan masjid, baik toilet, ruang sholat, kemudian selasar masjid, juga lingkungan masjid. Dan alhamdulillah, tepatnya malam Selasa, kita melaksanakan sholat sunat tarawih dalam keadaan nyaman. Dan alhamdulillah, di Masjid Nurul Falah pun mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, diantaranya menitik beratkan kepada pembinaan ilmu agama, diantaranya kajian subuh setiap hari di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan itu ada seminggu sekali, yaitu jihad, kajian di Ahad subuh. Kemudian malamnya tarawih diisi oleh ceramah-ceramah agama. Kemudian menjelang iftar ada juga pengajian atau kajian menjelang iftar 20 menit sebelum iftar. Dan alhamdulillah di Nurul Falah ini menyediakan 75 sampai 100 box untuk hidangan iftar jama'i, dan alhamdulillah antusias dari berbagai profesi dan berbagai kalangan hadir ikut meramaikan, dan alhamdulillah program ini telah berjalan beberapa tahun ke belakang, dan sampai saya ikut bergabung di Masjid Nurul Falah pun programnya tetap berjalan. Kemudian ada program tadarus ibu-ibu muslimat dari mulai jam 6:30 sampai jam 10 kalau tidak salah, dan itu ramai sekali ibu-ibu, baik ibu-ibu yang sudah sepuh ataupun yang alhamdulillah masih kelihatan jag-jag begitu. Mungkin banyak bapak-bapak yang bisa saya informasikan, tapi karena waktunya sedikit dan kita perlu juga menyimak program-program di masjid lain, namun ada beberapa kesamaan dengan masjidnya Pak Beni tadi, Masjid Al Muhajirin ya, dari Jalan Pluto. Ada minimarket, ada infak beras begitu ya, ada pembagian sembako, dan kebetulan Masjid Nurul Falah pun sama memiliki aset akhirat, yaitu berupa tanah yang akan dibangun pondok pesantren, dan kebetulan sekarang sudah progres untuk rekrutmen santri, dan mohon doanya kepada jemaah bapak-bapak sekalian untuk mendukung program-program di Nurul Falah, dan lokasinya ada di Arjasari. Mungkin demikian Pak Deden, saya juga ini agak sedikit ada sedikit banyak itu program yang akan dibicarakan, tapi mungkin program-program yang dekatnya adalah hari Rabu besok ada pengajian muslimat, itu diisi oleh Umi Oded. Kemudian hari Kamis diisi oleh Agim, kajian umum kepada bapak-bapak yang memiliki 9 pagi untuk hadir di Masjid Nurul Falah, karena akan ada dihadiri oleh Agim yang mengisi tausiahnya dimulai jam 9 pagi sampai dengan selesai hari Kamis yang besok, hari Kamis besok. Tepatnya tanggal 21 Maret. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya insya Allah nanti Bapak Deden sebagai Sekretaris Masjid Nurul Falah, yang beliau lebih paham tentang program-program yang ada di Masjid Nurul Falah. Kalau saya hanya sebatas imam di Masjid Nurul Falah, hanya mengawali atau menyelidiki gitu program-program yang sudah berjalan yang saya tahu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Sandi atas sharingnya. Ya, alhamdulillah banyak program yang sepertinya perlu ini kami contoh ini Ustadz yang belum ada di kami. Ya, sebelum kita tanya jawab, kita diskusi.
mohon izin terakhir dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Suryalaya Baru yang mohon izin akan sebentar kami sendiri akan menyampaikan. Pak Arif, mohon Ya, saya Pak ingin Deden, silakan. menambahkan Ya, silakan Pak Deden. Ya, enggak. menambahkan 2 poin saja dari apa yang disampaikan Pak, Pak silakan. Ustadz Sandi. Pertama adalah kita akan juga atau sedang melakukan planning ataupun persiapan untuk membuat klinik, Pak. Itu yang keduanya, kita juga bekerja sama dengan suatu yayasan mengenai pengadaan mobil ambulans. Jadi baru 1 atau 2 bulan lah kira-kira, dan itu sudah dipakai gitu kan. Jadi gratis, free, kecuali kalau misalnya dari lintas kecamatan mungkin perlu juga ada biaya infak sebagai biaya operasional gitu. Tapi prinsipnya adalah gratis. Itu saja mungkin Pak Arif apa yang bisa saya sampaikan tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Deden. Ya, selamat bergabung juga Pak Budiana. Ya, mungkin Bapak-Bapak, Pak Deden adalah Ketua Forum Silaturahmi DKM Lengkong sekarang yang adalah juga Sekretaris Masjid Nurul Falah ya Pak. Sedangkan Betul. Pak Budiana, Ketua DKM yang juga insya Allah nanti Ketua Forum Silaturahmi DKM Lengkong. Ya, saya kira banyak hal yang menarik Pak, termasuk klinik dan yang lain-lain nanti. Ya, kalau di dekat kami kan juga ada klinik gereja yang besar. Nanti mungkin untuk kesempatan berikutnya nanti ada banyak topik untuk kita diskusikan. Ya. Ya. Untuk berikutnya mungkin sebelum kita nanti diskusi, mohon izin saya akan menyampaikan sebentar ya Pak untuk Masjid Al-Muhajirin Suryalaya. Ya, mohon izin untuk menyampaikan program Tarhib Ramadan untuk Masjid Al-Muhajirin di Suryalaya Baru, Jalan Suryalaya Baru ini di Kompleks Suryalaya Buah Batu. Jadi Masjid Al-Muhajirin ya dapat dikatakan terutama adalah masjid komunitas. Ini lokasinya adalah ini adalah Jalan Soekarno-Hatta. Ya, kemudian mungkin Bapak-bapak mengenal Masjid Al-Fajar di sini. Kemudian ini Jalan Buah Batu. Ini adalah geria dan geria di sini. Geria di sini ya betul. Kemudian di sini ada gereja yang cukup besar. Masjid Al-Muhajirin adalah di sini. Kami terutama adalah masjid komunitas dalam arti salah satu yang coba kami untuk tekankan, kami prioritaskan adalah bagaimana jamaah di lingkungan kami, yaitu terutama di Suryalaya, di mana Suryalaya itu adalah satu RW. Salah satu RW di Kecamatan Cijagra. Ini wilayahnya di sini. Ada 11 RT dan warganya mungkin ada sekitar 600-700 rumah ya. Jadi kebetulan masjid yang sekitar kita yaitu yang di Suryalaya juga ada di sini seberang dari Al-Fajar, tapi masjidnya relatif lebih kecil dan jalannya lebih kecil sehingga sejauh yang saya tahu kebanyakan warga Suryalaya meskipun agak jauh dari sini jalan kaki atau naik kendaraan ke masjid di sini. Ya, jadi wilayahnya cukup luas. Di samping juga ada wilayah sekitarnya di sini yaitu perkampungan. Ada perkampungan Cijagra dan perkampungan Pasir Luyu di sini. Yang dua perkampungan itu juga menjadi jamaah, terutama ibu-ibu kalau pengajian. Tapi konsentrasi utama kita adalah di Suryalaya ini. Nah, meskipun ada beberapa sebenarnya kalau jamaah terutama kalau siang itu ada musafir, ada ojol karena ini adalah Jalan Suryalaya Raya yang menghubungkan antara Soekarno-Hatta dan antara Soekarno-Hatta dan ke Buah Batu sehingga cukup ramai, sehingga cukup banyak ojol dan lain-lain di sini. Sehingga meskipun kami menekankan ke komunitas, kami mencoba juga untuk memfasilitasi mereka seperti misalkan
dengan sederhana, misalkan dengan charger HP dan lain-lain. Ya, kemudian ada juga beberapa pedagang sekitar. Di sini ada pedagang kaki lima di sepanjang ini, terutama kalau Ramadan lebih ramai lagi. Ya, jadi di sini salah satu yang ingin kami sampaikan sebagai latar belakang adalah kami mencoba untuk bagaimana menjadi masjid komunitas yang semakin baik. Ya. Dan kalau kami lihat ya, sepertinya banyak sekali masjid-masjid itu adalah masjid komunitas. Dalam arti yang berkontribusi donasi dan lain-lain, dan kemudian jamaah, kemudian kami tidak melayani adalah terutama masyarakat kita gitu ya. Sebagai gambaran juga barangkali di kami kalau sholat subuh ya, subuh itu artinya kebanyakan warga sekitar situ ya, Sorialaya di sini dan sedikit menyeberang di sini, itu sekitar mungkin kalau bapak-bapaknya itu 2,5 soft. 2,5 itu satu softnya sekitar 33 orang, jadi mungkin sekitar 80 orang ya, jadi mungkin sedang, belum terlalu banyak. Itu adalah latar belakang bahwa Masjid Al-Muhajirin salah satu tekanannya adalah mencoba belajar menjadi masjid komunitas yang semakin bisa melayani komunitas. Ya. Jadi di target Ramadan itu, di samping juga sebagai menyambut Ramadan dalam bentuk kajian, di mana kajian di sini kami mengundang penceramah yang populer ya, dan kebetulan tidak jauh tinggalnya dari masjid kami, yaitu Ustadz Tengku Maulana ya, yang cukup populer sehingga diharapkan bisa mengundang banyak orang, dan alhamdulillah kemarin yang datang cukup banyak atau lebih banyak daripada yang kita perkirakan ya. Jadi ada mungkin sekitar 300 atau lebih gitu ya. Dan kami memasang tenda di depan masjid, yaitu di waktu setelah sholat subuh. Kemudian juga sebagaimana tadi saya sampaikan ya, bahwa kami mencoba untuk menjadi masjid komunitas yang itu salah satu implementasinya adalah kami ada program silaturahmi dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Kami tentunya mendekati dulu, ada pendekatan, kemudian ada janjian dulu kapan mau silaturahmi, dan kami siapkan ya sekedar tanda mata, ada merchandise masjid, mungkin sekedar sedikit makanan, kita berkunjung, baik itu yang jarang ke masjid, baik itu yang para tokoh, para senior, kita kunjungi semua, kita mencoba sebanyak mungkin kunjungi dan terus kita kunjungi, meskipun secara tidak langsung mengajak gitu ya, meskipun kami tidak langsung untuk mengajak sholat, tapi kita terus kunjungi. Juga bukan hanya warga, tapi juga kita mencoba merangkul para satpam, mencoba merangkul penjaga-penjaga, kebetulan di kami ada hostel, kita coba merangkul mereka. Ya, termasuk juga kita memikirkan bagaimana mengajak yang belum terbiasa ke masjid. Belum terbiasa ke masjid, baik itu mungkin memang keluarganya gitu ya, atau bahkan mungkin yang sebenarnya orang tuanya dulu itu adalah tokoh masjid, tapi kemudian putranya jarang ke masjid, bagaimana kita mengajak. Nah, kita coba terus memikirkan, kita mengunjungi, kita dengan WA, kita mencoba untuk berkomunikasi, dan seterusnya. Ya, kemudian juga sebenarnya kita ada buka bersama setiap hari Senin, yang meskipun tidak puasa kita undang juga, dan kita undang sebagai makan malam, bukan sebagai buka bersama, terutama untuk warga yang jarang ke masjid. Ya, jadi ini merupakan rangkaian dari program peningkatan ukhuwah Islamiyah di samping program Tahrif Ramadan itu sendiri. Dan yang sangat penting juga adalah bagaimana ukhuwah Islamiyah itu di samping antar warga, antar jamaah, juga dengan pengurus masjid dan RT RW, pengurus RT RW. Karena sebelumnya ya mungkin 2 tahun yang lalu atau kepengurusan yang sebelumnya itu antara masjid dan RT RW itu belum terjalin hubungan yang baik. Alhamdulillah sekarang ini sudah sangat menyatu. Ya, sudah sangat menyatu dalam arti RT RT itu beberapa yang jadi pengurus masjid.
Ya, dan kebetulan saya sendiri ketua RT dan Masjid Al Muhajirin kebetulan di RT-nya saya gitu ya. Jadi apa kami mencoba untuk menyatukan antara RT dan RW. Ya, kemudian besaran yang diharapkan ya ini dalam rangka ukhuwah Islamiyah yaitu jamaah, kemudian para pengurus RT dan RW, kemudian para tokoh, para sesepuh, termasuk yang jarang ke masjid ya, dan warga. Itu salah satunya diimplementasikan dengan publikasi dan undangan. Ya, jadi publikasi itu ada publikasi yang ya konvensional seperti poster, kemudian kami bekerja sama dengan RT dan RW. Jadi yang mengundang itu juga para RT melalui grup WA gitu. Juga ada undangan resmi dari pengurus masjid yang ditandatangani juga oleh RW. Jadi kita mencoba untuk terus bersatu dan bahkan ada rencana nanti halal bihalal itu kalau tahib ini yang jadi tuan rumahnya katakanlah seperti itu ya pengurus masjid, kemudian dari RT RW itu sebagai pendukung. Nah nanti halal bihalal ada kemungkinan rencananya halal bihalal RW dan itu didukung oleh masjid gitu. Jadi antara RT RW itu semakin menyatu alhamdulillah. Jadi untuk publikasi dan undangan kita mencoba beragam seperti undangan nikah dan undangan secara personal. Ya, itu salah satu yang kami coba untuk tingkatkan yaitu pendekatannya personal. Ya, tidak di broadcast, di samping broadcast ada, tapi pendekatan personal, pendekatan di masjid kita juga menggalakkan 3S ya. Ada salam, senyum, sapa, mencoba terus semakin akrab untuk antar jamaah. Dan alhamdulillah, insya Allah banyak jamaah merasakan bahwa di masjid ini semakin akrab dan semakin akrab. Dan untuk rencana ke depan, dan ini merupakan bagi kami masih jauh dari baik ya pendataan jamaah. Bagaimana jamaah itu terus datanya dilengkapi dan di-up-to-date. Sebenarnya ini merupakan satu ada potensi ya karena para pengurus atau ketua RT itu mayoritas atau banyak yang jadi pengurus atau kalau nggak jadi pengurus jadi jamaah aktif yang antusias sehingga kami mencoba untuk kedepannya terus mendata jamaah dan terus mendekati terus mengajak mereka terus merangkul mereka ya dengan diperbanyak dengan komunikasi personal ya saya kira seperti itu sedikit dari kami untuk melengkapi tadi dan dari Al Muhajirin Jalan Pluto dan dari Nurul Falah. Berikutnya barangkali kita ingin diskusi ya Bapak-Bapak semua sampai mungkin sekitar jam 10 mungkin barangkali seperti itu. Ya, mangga mungkin Pak Budiana barangkali. Masih mute Pak. Ya, Pak Budiana barangkali sebagai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Warahmatullah. Pertama-tama saya mohon maaf kemarin tidak bisa join karena memang ada gangguan kesehatan. Tapi alhamdulillah Pak Arif sudah mendokumentasikannya dengan baik, jadi saya juga bisa baca-baca ya, dan mempelajari. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Arif, memang ada yang bisa kita teladani ya, seperti contoh untuk mengajak jamaah untuk istilahnya lebih dekat dengan masjid ya. Nah itu sangat inspiratif bagi kami karena kami terus aja belum melakukan itu. Nah, mungkin ke depan ya Pak Deden kita bisa Insyaallah melaksanakan itu supaya jemaah kita bisa lebih banyak lagi yang datang ke masjid. Kemudian ini yang disampaikan
Arif sangat baik ya. Mudah-mudahan secara umum kita bisa jadikan rujukan untuk perbaikan di masjid masing-masing. Mungkin itu dulu Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budiana. Ya, jadi Bapak-Bapak mungkin yang belum tahu, Pak Budiana adalah Ketua DKM Nurul Falah dan juga Ketua Forum Silaturahmi DKM Lengkong yang insya Allah nanti bulan depan mau dilantik ya Pak ya. Ya, Ya, mohon dukungan Pak. ya kita bersama-sama dengan teman-teman semuanya Pak tadi. Alhamdulillah. Pak Beni udah masuk belum tuh Pak ke pengurusan Pak? Pak siapa Pak? Beni. Pak Beni, beliau di Margahayu Raya, beliau tamu kita Pak sebagai Oh, salah tamu satu kita ya. ini. Ya, tamu. Oh, ya, 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 Alhamdulillah. ya. Beda Beliau kecamatan, ada beda Oh, kecamatan. benar kesempatan ya. kalau kalau tim nanti insya Allah kita Kalau banyak dikasih minta rumah, pencerahan dari Pak saya Beni. Ya, ya, ya. Tadi mohon maaf saya bergabungnya agak telat jadi belum sempat melihat presentasinya Pak Beni. Mungkin nanti dari dokumen yang sudah direkam Pak Arif saya bisa Iya, pelajari. iya, Jadi saya belum bisa komen Alhamdulillah. Pak Beni. Oh iya, Punten. iya, iya. Ya, terima kasih siap Pak. Pak Bu. Siap. Bapak-bapak yang lain mungkin Ustadz Urip atau yang lain Ustadz Urip barangkali atau Pak Beni barangkali mau menyampaikan Pak Beni. Silakan. Ada Pak Mundar tuh, Pak Mundar dari Oh iya, iya. Al-Murabi. Pak Mundar ya, iya Pak Mundar ya yang satu alumni dengan saya ya Pak Mundar ya, satu alumni Pensiunan Telkom. Ya, Pak Mundar mau mangga Pak Iya. Mundar, enggak. Ya. Ini saya nggak tahu nyemplung di sini kok. Masya Allah. Karena dapat cerita dari Pak Beni, jadi terakhir dengan Pak Beni itu sama-sama ke Pontianak, gitu kan. Jadi banyak cerita gitu ya, ketemu orang baik-baik ya Pak Beni ya, gitu. Dan ternyata ini ada satu komunitas Masjid Lengkong, ke Kecamatan Lengkong ya gitu ya. Iya betul Pak, ya Kecamatan Lengkong. Ini jadi ingat saya dulu waktu di Arca Manik. Di Arca Manik itu ada 4 masjid. Saya kebetulan mimpin yang di DKI Hidayah gitu. Tapi ketika terjadi 4 masjid, mulailah terjadi friksi gitu. Maka kemudian bersama tokoh-tokoh namanya Zainal Arifin, kita naikkan ke atas. Jadi namanya Badan Koordinasi Masjid. Gitu. Membawahi 4 masjid dan 1 dan muamalah. Jadi kelihatan dari Lengkong ini memang bagus jadinya kalau ada komunitas masjid di kecamatan, jadi jangan saling apa malah kita harus berkolaborasi ya gitu. Terima kasih saya bisa berkenalan dengan Bapak gitu di Kecamatan Lengkong ya, sama Beni. Dan tertarik Pak Beni luar biasa tadi. Beliau luar biasa ya gitu ya. Kita harus banyak belajar dengan Pak Beni nih gitu. Terutama saya Pak Beni. Gitu. Ini kan perkenalan dari saya. Kapan-kapan kalau mau kita kumpul di Al-Marabi siap gitu kan. Gitu. Salam. Ya Alhamdulillah. Insya Allah nanti kita mudah-mudahan bisa silaturahmi Pak. Ya, atau mungkin nanti ini Pak Budiana, nanti kan kita ada halal bihalal ya Pak Lengkong, mungkin ada tamu-tamu yang barangkali bisa hadir. Ancer-ancer rencananya tanggal 20 April, Pak. Ya. Ya. Bisa juga Pak kita mengundang masjid-masjid sekitar ya. Ya, dan tamu-tamu ya. Termasuk dengan masjid Pak Mundar, Ya. Pak Beni, Ya. kita undang juga. Ya. Mudah-mudahan insya Allah. Ya. Mungkin yang lain Pak Aston, ya sering saya dengar juga. Ya. Pada kayak The Marrakesh, Masya Allah. Ya, Itu itu ya saya sering lihat kegiatannya di internet. Ya,
eh, mungkin kita bisa mendiskusikan untuk yang tadi ya Pak ya, yang udah disampaikan oleh Pak Beni dan tadi Pak Ustadz Sandi, atau mungkin dari Muhajirin Sholeh juga mungkin kita bisa diskusikan. Kalau boleh saya usulkan gitu ya. Ya. Dari Pak Beni tadi saya lihat ada gerakan infak protein ya. Ya Pak Beni ya. Oh, benar. Sementara dari Munzalan ada gerakan infak beras. Nah, kita kolaborasi tuh. Jadi misalnya datang ke pesantren rumah tahfidz yang sudah dikunjungi GB bareng, nyumbang berasnya, nyumbang telurnya. Karena Betul, saya betul. pernah ngalamin juga dengan GIB, dengan Munzalan, kami sayur mayurnya berasnya dari sana. Nah, Jadi ketika kami datang ke rumah tahfidz gitu misalnya, jadi efisien, yang tadinya bisa cuma 50 packs, karena beratnya dari Munzalan, maka seret banget kira-kira gitu. Nah sekarang tadi bagus, ada gerakan infak protein gitu ya. Itu kolaborasi aja tuh, nggak usah lihat apa-apa. Gitu. Dan ini pasti lebih bagus nanti hasilnya gitu. kita dapat database-nya dari gerakan infak beras, Pak Mundar. Betul, saya pun ke sana. Saya tanya siapa Raka ya? Raka ya. Raka, saya bilang teh, Anda udah transfer kemana aja nih? Udah kemana gerak berapa? Yang di daerah Almorobi ada nggak? Ada. Ya udah, kita gabung. Masya Allah. Cuman sayangnya di saya agak melempem gitu, jadi terputus nih. Jadi lihat tadi Pak Beni cerita gerakan apa infak protein, jadi greget lagi lah kira-kira gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Arif, Kolaborasi. Pak Mundar bilang ya, yang lagi kami ikhtiarkan ini, Khadamul ini, kita lagi mau buat connecting mosque gitu ya. Jadi ada connecting seperti ini gitu ya, antara masjid. Kita buat satu ekosistem kemarin tuh Pak Mundar atau Pak Arif, kami dipertemukan dengan Masjid Tani. Masjid Tani itu jadi mereka mengelola sayur mayur yang langsung dari distributor gitu ya, dari tani langsung. Itu bisa kita manfaatkan sekali nih di masjid-masjid kita untuk bisa beli langsung dari supplier nomor satu gitu ya, dari petaninya langsung, yang mana ketika kita belanja ke Masjid Tani ini ada perekonomian yang tergerakkan tuh di sana di Pangalengan. Mungkin nanti kita bisa sama-sama bareng touring ke sana gitu ya. Nah kami pengen nih ada ada touring masjid ke masjid gitu ya. Kayaknya kayak kemarin ke Pontianak tuh kan salah satunya touring ke Masjid Ismu Yahya. Nah kita tuh nanti adakan traveling seperti itu tuh, mosque to mosque gitu, pakai motor kayak pakai mobil sampai bawa sesuatu gitu ya. Yang mana kita tuh akan membangun ekosistem. Kalau nanti misalkan kelebihan tadi Al Muhajirin komunitas, oh itu komunitas kumpul di sana. Nah ini akan sangat baik sekali kalau kita saling berkolaborasi, saling bersinergi. Bahkan yang dulu pernah tercetus ide saya itu dari Kiai Jazir itu gerakan infak masjid. Setiap dari Jumat itu kita sisihin lah dari cancelingnya masjid berapa puluh ribu gitu ya, sama kayak gerakan infak beras gitu ya Pak Mundar ya. Itu dipergunakan untuk membantu program-program masjid banyak lah gitu, mau membangun infrastruktur, misalkan mau mensupport sosial ataupun mau mensupport apapun gitu ya. Kayaknya itu akan mudah-mudahan kalau yang udah kayak kenal kayak ke Pak Mundar, ke Pak Arif, Pak Budi gitu ya, kita udah saling tahu, udah saling kenal, kita bisa memperluas kebaikan, bisa memperluas dakwah, bisa memperluas kebermanfaatan untuk masjid-masjid. Nah ini kan ada Kang Irwan punya Big Amal tuh. Big Amal ini bisa mengakomodir gerakan infak masjid tuh. Nanti kita buat aja tuh program-programnya kayak tadi tuh. Misalkan ada satu masjid yang dibutuhkan untuk beli karpet baru gitu kan. Kita juga ada afiliasi dengan sentra masjid yang memang hasil-hasilnya untuk kemakmuran masjid lagi gitu.
bisnis-bisnis orang-orang ini tuh memang untuk kebalik lagi ke jalan Allah gitu kan. Seperti itu. Nah, itu kita buat ekosistem. Makanya kita baru bangun klaster-klaster masjid itu walaupun belum maksimal, tapi mudah-mudahan dengan para penggerak ini kayak Pak Mundar, Pak Arif gitu ya, bisa menjalin silaturahim antar daerah tuh, Kecamatan Lengkong, nanti kita ngumpul berapa lama sekali, kita main ke masjid ini, misalkan bareng-bareng gitu ya. Pak Mundar kan suka banget tuh mau motoran tuh ya, traveling gitu ya. Nah, jadi sambil kita kita belajar ke masjid ini gitu, bahwa oh masjid ini ada program ini, langsung melihat langsung gitu kan. Mungkin diawali dari Bandung dulu, saling silaturahim gitu ya, saling ngunjungin. Nah, itu terasa sih ketika kami kemarin mengunjungi Al-Mujahadah, ngobrol langsung sama pengurus, akan adain program ini Pak, adain lagi. Nah, itu sambil kita buat kolam-kolam anak muda remaja nih. Di Mujahadah tuh udah ada tuh anak muda, nanti juga mungkin Al-Murabi kita nonton bareng tuh di sana tuh, nonton bareng film dakwah, anak-anak muda yang kreatif, kita buatin kolam-kolam, mereka bisa mensosialisasikan program-program masjid lewat medsos, lewat TikTok gitu ya, yang nanti ini bisa tersebar nih kebaikannya gitu, seperti itu. Nah, Al-Murabi silaturahimnya mantep nih, Kang Ben. Al-Murabi mah Anak mudanya Al-Murabi, waduh, ngeri-ngeri. kan ada fasilitas yang bisa digunakan untuk kebaikan gitu. Al-Murabi juga Masya Allah itu kan dapurnya udah punya sendiri gitu kan Pak Mundar ini. Pak Budi juga kan Masya Allah tadi kan, Pak Deden. Saya sering sholat di Nurul Falah tuh kalau ngelewat ke Raja Mantri. Masya Allah. Satu sahabat ya, anaknya Ferrari Nurahadian itu Pak Deden Nurahadian mengenai di situ ya. Iya, iya. Iya. Kalau ke sana tuh lihat perkembangannya banget tuh, Nurul Falah ngebangun ke sana, sekarang membangun pesantren, Masya Allah. Banyak didatengin ustadz-ustadz hebat kan, Ustadz Hanan gitu ya, Masya Allah. Ya Pak Ben, di ide dari Pak Mundar, dari Pak Ben ini memang menjadi inspiratif Pak. Jadi seperti contoh untuk program kami, salah satunya kan memang sedang berupaya mendirikan pesantren ya. Memang berat kalau kita tanganin sendiri ya. Nah tadi ada ide kolaborasi ya, ada ide untuk saling membantu, itu mungkin bisa ke arah sana gitu Pak. Seperti contoh di pesantren kita pun untuk rencananya kita untuk santrinya kita gratis Pak ya. Nah untuk mempersiapkan apa istilahnya dukungan ke arah sana, kita melakukan kegiatan usaha penunjang Pak. Jadi kita sekarang ini sedang merintis lahan kita kan cukup luas ya, sekitar 3,2, dan sebentar lagi mungkin akan bertambah ya, karena ada beberapa jamaah yang ingin mewakafkan tanahnya di sana. Nah itu kita sudah mulai bergerak di pertanian Pak. Jadi nanti hasilnya nanti seperti tadi programnya Pak Beni gitu ya, kita bisa berkolaborasi untuk masalah pemasaran dan sebagainya gitu. Nah nanti kita juga sudah menjajaki kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bandung untuk budidayaan ikan Pak di sana Pak. Jadi tidak hanya pertanian saja, kita juga akan mencoba untuk melakukan pembudidayaan ikan, terus kemudian peternakan Pak. Jadi kegiatan usaha penunjang itu bisa membiayai apa istilahnya kegiatan belajar mengajar di pesantren itu Pak. Jadi memang kalau kita berpikir ini pesantren di Arjasari ini miliknya Nurul Falah ya susah kalau begitu. Tapi kalau misalkan kita lebih buka mindset kita untuk saling berkolaborasi, saya kira itu bisa lebih mudah untuk mewujudkannya Pak. Bagus Pak, jadi banyak nih saya dapat ilmu dari bapak-bapak nih. Allah. Mantap, mantap.
Itu Bisa, sesuai dengan konsep kita ya, Kang Ben ya, ya. bahwa kita ingin menjadi hub ya, kita ingin menjadi pemersatu yang menyambungkan sumber daya yang ada di masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Yang pasti itu semuanya kita niatkan untuk membentuk suatu ekosistem, Mbak. Ya mudah-mudahan kalau ekosistemnya sudah terpenuhi semuanya, mewujudkan kemandirian umat itu sangat-sangat mudah. Gitu. Nah ini dalam rangka membentuk ekosistem ini kita mesti banyak bersilaturahmi, menjalin relasi, kemudian menjalin kemitraan-kemitraan. Nah ini mudah-mudahan Hadamul Masjid Indonesia mempunyai peran di situ. Jadi saya harap sahabat-sahabat masjid semuanya bisa bergabung dan aktif di Hadamul Masjid Indonesia karena nanti tektokannya lebih mudah lagi gitu kan. Saya pikir kita saling melengkapi, saling memperkuat jaringan itu menjadi suatu keharusan ya agar kita punya ekosistem yang sangat kuat. Ini tadi Kang Benny kan bicara mengenai Big Amal. Big Amal sendiri memang menjawab ke apa ya? Ada kekhawatiran teman-teman gitu ya untuk platform donasi itu yang besar-besar itu kemana uangnya sebetulnya gitu kan. Nggak jelas dan saya yakin bahwa balik lagi ke umatnya itu sangat kecil gitu kan. Dari platform donasi yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat luas dan banyak juga digunakan oleh komunitas-komunitas kemasjidan. Makanya saya dengan teman-teman membuat Big Amal menjadi satu solusi, menjadi satu opsi bahwa ekosistem yang kita punya, kita juga punya ekosistem gitu ya, terutama untuk donasi, platform donasi ya udah menggunakan platform kami yang memang ketahuan ujung pangkalnya ini untuk pergerakan umat itu mungkin. Ya saya sangat senang nih bisa malam ini banyak ketemu dengan Pak Mundar, Pak Deden dan Bapak yang lainnya nih. Pak Arif atur nuhun nih kesempatannya. Ya, sama-sama Pak Irwan. Pak Arif, mungkin Pak Budiana bisa dikorek itu mengenai klinik sama koperasi barangkali Pak Budiana, silakan. Ya, Boleh tuh, boleh Pak, di-share. jadi mungkin ke depan ini program-program yang akan disusun oleh Forum Silaturahim PKMC Kecamatan Lengkom tidak hanya apa istilahnya silaturahim yang sifatnya ketemu gitu ya, sharing session dan sebagainya. Justru tadi seperti Mundar, Pak Beni dan yang lainnya disampaikan, kita harus melakukan program yang memang kita lakukan bersama, Pak. Di apa ya tadi yang disampaikan itu kemitraan ya. Nah, atau seperti kita merintis apa istilahnya pemberdayaan ekonomi berbasis jamaah gitu misalkan. Nah, itu kita kan awalnya menginisiasi program itu dengan cara mendirikan sebuah toko ya, toko halal istilahnya, dan ada food court. Itu untuk menggerakkan ekonomi jamaah gitu di Nurul Falah supaya masjid itu tidak tergantung dengan apa istilahnya pendapatan infak dari kenceleng saja gitu. Tapi ada juga pendapatan yang memang yang rutin bisa di-generate oleh halal tadi dan food court gitu. Nah, itu yang terlibat di sana siapa? Nah, itu mereka-mereka yang dorong dari jamaah yang UMKM, Pak, istilahnya kami itu. Nah, nanti si jemaah UMKM itu ya akan mengisi gitu kan. Kan ada yang mengisi baju muslim, ada yang kebutuhan pokok, ada yang macam lain-lain lah. Nah, untuk kebutuhan dananya UMKM tadi bisa meminjam ke koperasi, Pak.
koperasi kita, di masjid juga ada koperasi. Nah, koperasi dari mana, Pak? Dari jamaah yang kategorinya katakanlah yang cukup mampu. Jadi mereka ini bisa meletakkan dananya dalam bentuk simpanan sukarela. Nah, nanti berputar tuh Pak. Jadi apa istilahnya, si dana tadi yang dipinjam dari koperasi itu diusahakan di toko, di food court. Nah, kemudian nanti baliknya itu bisa dari hasil usaha, ada zakatnya juga yang ini kan bisa ke masjid. Itu bisa memperkuat sistem pemberdayaan ekonomi berbasis jemaah itu Pak. Nah, untuk dan kita harapkan setiap masjid ya yang sudah siap nantinya akan menerapkan hal yang sama Pak. Itu akan apa istilahnya, akan sangat menguntungkan bila lakukan secara kolaborasi Pak. Atau kita misalkan belanja kebutuhan pokok, kalau kita sendiri belanja paling katakanlah beli beras cuman 1 ton misalnya. Nah, kalau kita berkolaborasi sampai puluhan masjid gitu, kita bisa membeli beras itu dengan jumlah yang lebih besar dan kita akan mendapatkan kolom diskon, Pak. Kita bisa dapat harga yang lebih murah gitu. Jadi apa istilahnya, kolaborasi itu memang diperlukan, Pak. Gitu. Begitu juga dengan apa sih rencana kami untuk mendirikan klinik, karena memang kalau di kami itu jemaahnya sudah sepuh-sepuh Pak, jadi kemudian sudah mulai membutuhkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, gitu kan, dari sisi lokasi maupun harga dan sebagainya, dan itu juga bisa berkolaborasi dengan mesin-mesin lain bila udah siap ya untuk mendirikan klinik. Karena sama tadi Pak, untuk katakanlah misalkan untuk obat kalau kita lakukan sendiri ya tentunya kita akan mendapatkan harga yang tidak optimal gitu. Tapi kalau kita lakukan pembelian secara apa istilahnya massal, itu akan mendapatkan harga obat yang lebih murah. Nah, itu mungkin apa istilahnya manfaat kalau kita melakukan kolaborasi atau kemitraan yang akan kita lakukan dalam program FSDKM depan Pak. Mungkin kita akan coba juga Pak Arif, tidak hanya di FSDKM tapi juga kita akan coba berafiliasi dengan masjid atau ikatan-ikatan masjid di luar wilayah Lengkong. Mungkin gitu Pak Ridan ya, atau mau ditambahkan? Ya, no, cakap Bang, cakap. Ya, terima kasih Pak Dian. Ya, mungkin sebelum Mantap. Ya, sebelum kita tutup, karena udah agak larut, barangkali ada lagi yang akan disampaikan Pak Irwan atau Pak, ada Pak Usman juga ya. Ini Pak Arif, Ya, ada Pak, satu silakan. poin Ya Pak, silakan Pak. berkaitan tadi barusan dengan Pak Diman, berkaitan dengan kerjasama antar masjid. Ini lagi sedang dibahas nih di Hadamul Masjid Indonesia. Kita kayaknya sedang mencoba membuat satu beras dengan kemasan 2,5 kilogram. Mungkin judul berasnya menjadi beras zakat fitrah atau beras fitrah ya. Yang nanti ke depannya kalau memang sudah ini harga dan lain sebagainya lancar, mungkin akan kita coba tawarkan ke masjid-masjid. Mudah-mudahan zakat fitrahnya ke depan menggunakan beras yang oleh teman-teman Hadamul Masjid Indonesia sedang dicoba dijajakan nantinya. Itu hanya gambaran saja mungkin kerjasama ke depannya. Mudah-mudahan lancar. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di kelancaran Pak Irwan.
kita terus berinteraksi, berkolaborasi. Amin, amin, Ya, amin. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kita tutup ya Bapak-Bapak Segera. semua. Insya Allah nanti kita mudah-mudahan akan bertemu lagi ya paling tidak Insya Allah nanti di halal bihalal di Masjid Nurul Falah. Insya Allah mudah-mudahan Bapak-Bapak Insya Allah. bisa juga ikut hadir ya. Sekaligus nanti ada pelantikan pengurus baru tanggal 20 ya Pak Pak yang Deden ya. Agim tuh hari Kamis ya Pak ya. Punten yang di Nurul Kamis. Falah AA. Hari Kamis Kamis ya, jam Kamis 9 ya. pagi. Ya. Kalau pelantikan yang Pak Efsam tadi forum silaturahmi hari Kamis juga Pak. 20 April, Pak. Awal Pak. April Pak, 24 Oh ya. April siap-siap. Syawal. Ya, 20. Siap. Oh 20. Ya, ya. nanti Insya Allah. halal bihalal Pak Beni. Tanggal 20 April hari Sabtu atau Insya Ahad ya. Sabtu. April, Sabtu ya di Nurul Falah tuh. Mudah-mudahan Baik. Pak Beni bisa hadir juga nanti. Baik, insya Allah. Ya. Nanti undangannya ada Pak. Siap. Insya Allah. Pak Budi, Masya Allah. Pak Arif. Pak Deden atau nuhun, Masya Allah. Sami, Ya. Pak. Ya, kita tutup ya Bapak semuanya. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa Alhamdulillah. akhir majelis. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah terima kasih Bapak-bapak semuanya sudah banyak pencerahan, mohon izin nanti rekaman kami upload. Ya, mohon izin Terima kami kasih tutup banyak. Zoom-nya. Pak Arif. Nuhun, Pak Arif. Mas Ton. Nuhun. Makasih. Beres, Mas aduh Ton, hapun. makasih Mas Ton. Masya Mas Sandi, Allah. Ustadz Sandi, makasih. Masih di masjid tuh, Pak Mundar, ya. Pak Masya Urip, Allah. makasih. di masjid. Apun Siap. Ya, enggak. Masya Allah. Ya. Ustaz Mohon Sandi izin atur kami. nuhun. Ya, Ya. sama-sama. Punten ya, bacaan maksimal. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Sandi. Pak Beni. Pak Arif atur nuhun. Terima kasih Pak Irwan, Ya, Pak Aston, Pak Deden, Pak Urip. sehat Ya. Atur nuhun, Pak selalu. Irwan. Nuhun Ya, pisan. Ya, enggak. Mohon pamit. Mohon izin kami. Pak Munar sehat ya.